Bersabar tidak langsung menyelesaikan masalah kita, tapi minimal dia membuat kita jauh lebih kuat untuk menghadapi setiap ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, masuk ke hari 9 ya di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita bakalan lebaran, 20 atau 21 hari lagi gitu ya kira-kira. Nah, gimana persiapannya? Udah mulai nulis-nulis anggaran THR belum? Atau malah udah mulai milah-milih baju nih di marketplace? Atau mungkin udah ngeliat lirik-lirik status WhatsApp teman-teman yang emang jualan baju lebaran? Pokoknya apapun itu, yang penting teman-teman happy dan gak over budget dan tidak menjadikan Ramadan menjadi sebuah beban hingga memunculkan hutangan dan juga cicilan. Oke, untuk hari ini Bunda mau sharing sama teman-teman. Banyak banget yang tanya, Bunai, aku kalau pakai THR anak-anak boleh gak sih? Bunai, kalau misalnya nanti THR anak-anak buat jajannya sendiri boleh gak? Atau memang harus langsung disimpan 100% ke dana pendidikan? Oke, untuk hari ini kita ngebahas tentang THR anak-anak dibanding kita nanti dituduh jadi sindikat. Sindikat apa ya? Sindikat yang suka apa tuh? Pertamanya saya coba-coba pinjam 20.000 dulu untuk beli telur. Lama-lama asik juga. Ujung-ujungnya THR anak-anak kebablasan. Atau kalau yang nggak bawa amplop dana tak terduga nih, tiba-tiba ngeliat sepupu, waduh ini belum dianggarin ya. Ya udah deh pakai THR yang ada dulu. Hati-hati ya, boleh pinjam, boleh digunakan karena memang Islam juga mengatur anak-anak yang memang masih di bawah umur atau belum sempurna akalnya boleh banget nih kita simpan untuk hartanya. Tapi jangan sampai kamu jadi menzalimi gitu ya, atau berbuat tidak adil. Ingat gak sih kisah sahabat Rasulullah yang ada pohon kurma itu sampai ke rumahnya. Dia tuh kalau sholat subuh selalu tergesa-gesa. Rasulullah tuh tanya, kenapa sih kamu selalu tergesa-gesa? Akhirnya dia tuh menjawab, wahai Rasulullah, di dalam rumahku itu ada pohon kurma yang tanahnya itu di tetangga, tapi daunnya atau buahnya suka jatuh ke rumahku. Aku khawatir kalau pulangnya terlambat, anak-anak sudah memakan kurma tersebut yang padahal bukan hak ya. Bayangin ya, itu sama tetangga segitunya. Nah, jadi jangan sampai nih THR anak-anak yang sudah dipercayakan sama kita malah kita berlaku tidak adil. Tapi nanti dulu ya, alih-alih teman-teman mau anaknya nggak boros, melupakan sesuatu bahwa dunia anak-anak adalah dunia hiburan, gitu kan ya. Siapa nih anak tahun 80 atau 89 yang suka nonton Tralala Trilili? Itu Bun Ai banget ya. Dulu tuh Agnes Mo kan, sama siapa ya Bunda lupa. Ada yang inget nggak? Boleh coba tulis di kolom komen. Nah, kita harus ingat dulu bahwa dunia anak-anak hampir 70-80% tuh hiburan atau main. Jadi usahakan pendidikan kita juga tidak instan. Sama sih seperti kita juga sampai detik ini yang ibu-ibu atau yang baru jadi ibu atau yang udah ibu anak 3, 4 kayak Bun Ai, tetap kan kita perlu pembelajaran. Jadi menjadi ibu juga bukan sebuah sesuatu yang instan, ketika menikah langsung mengerti tanggung jawab. Nah, anak-anak juga sama ya. Jadi jangan memaksakan kalau kamu sekarang nih lagi semangat gitu ya untuk belajar hemat, lagi semangat gitu untuk budgeting, anak-anak langsung dipaksakan untuk mengerti bahwa hidup hemat itu harus. Nah, apalagi kalau mereka tuh udah terbiasa dengan pola asuh yang sedikit boros ya teman-teman, atau bahkan dapat dua kepemimpinan. Biasanya yang tinggal sama mertua atau orang tua kan akan dapat 2 kepemimpinan. Jadi antara ibu dengan juga neneknya. Nah itu jangan terlalu mau instan, khawatir nanti anak-anak tuh jadi nggak bereuforia, jadi nggak happy. Dapat THR tuh jadi malah sedih. Percuma aku dapat THR tapi ujung-ujungnya nggak boleh dibeliin. Itu jangan ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai niat kita mendidik malah seolah menghardik, tapi jangan juga kasih sayang kita itu melenakan. Semuanya tuh harus serba pas karena Islam tuh indah banget. Jadi udah ngatur antara 0 sampai 7 tahun pola didiknya seperti apa, 7 sampai 14, 14 21, 21 dan seterusnya. Makanya untuk menghindari afeksi atau stres, kita nih ya, kamu dan aku pastinya yang sudah Allah karuniakan buah hati harus lebih semangat gitu untuk belajar.
Nah, biasanya untuk ngecas semangatnya Bun Ai tuh suka cuci tangan pakai hand wash dari Viva Cosmetic. Siapa yang baru tahu sih kalau Viva ternyata seoke ini gitu ya. Jadi tuh banyak banget produknya. Bun Ai tuh dulu taunya Viva tuh cuman kayak bedak, lipstick, eyeshadow dan sebagainya. Tapi barokallah Bunda itu ketemu Mbak Putri, jadi customer service-nya Viva yang selalu up to date produk-produk terbarunya Viva. Nah ini tuh hand wash ukuran 500 ml, ada 3 varian, ada yang energizing yuzu, calming aloe vera dan refreshing peppermint. Yang kesukaan Bun Ai itu yang refreshing peppermint, karena begitu dipakai langsung mood booster banget teman-teman. Masya Allah tabarakallah, hand wash ini betul-betul lembut dan melembabkan, tidak lengket di tangan. Setelah menggunakan hand wash jangan lupa gunakan hand moisturizer. Di sini ada yang gel, ada yang juga spray. Kalau Bunda pribadi lebih suka yang spray ya, kalau dibawa kemana-mana. Kalau yang gel itu biasanya untuk di rumah aja. Nah buat teman-teman yang mau samaan atau mau nyobain produk Viva, banyak banget variannya atau produk Red A, boleh langsung hubungi Mbak Putri. Nanti nomornya Bunda taruh di description box. Oke, jadi langsung aja kita akan menggunakan metode seperempat untuk mengatur THR anak-anak. Nah, jujur metode yang Bunda ciptakan ini adalah fleksibel, dimana kalau teman-teman ternyata tidak membutuhkan THR anak-anak, ya udah nggak apa-apa disimpan semuanya. Kayak baby Agni sama Bima, alhamdulillah masih rapih Bunda karetin, belum Bunda gunakan ya. Tapi kan kembali lagi, terkadang kita tuh terbentur dimana kita tuh nggak punya budget, tapi anak-anak menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu yang padahal kalau kita bilang sih hanya sifatnya keinginan, tapi kan anak-anak merasa itu sebuah kebutuhan. Nah, THR-nya bisa banget dimanfaatin untuk hal ini teman-teman. Jadi langsung yang pertama adalah 25% gunakan untuk self reward di saat itu juga. Jadi selesai silaturahim biasanya Bunda bakal nyuruh anak yang udah usianya 7 tahun ke atas, udah bisa nulis ya, itu nulisin tuh semua THR dia, mulai dari uang ini, uang itu, kakeknya, neneknya, itu ditulis teman-teman. Setelah itu Bunda akan sisihkan 25% untuk keesokannya. Mereka Bunda tanya mau beli apa nih kira-kira atau mau jalan-jalan kemana. Nah karena yang di atas 7 tahun tuh baru Abang Rafa, jadi dia udah Bunda ajarin sih. Jadi biasanya kalau habis dari mana-mana itu Bunda suka kumpulin atau dia suka bawa tas sendiri. Ayo kita buka, terus nanti ditulis berapa catatannya nih yang lebaran tahun kemarin sampai hari ini tuh masih ada. Nanti dia jumlahin, terus dia taruh di dompet sendiri. Nah itu berfungsi banget kalau nanti Abang Rafa tuh pengen sesuatu yang padahal belum masuk ke budgetnya Bun Ai. Kalau ditanya apakah boleh semua THR-nya masuk ke dana pendidikan Bun Ai? Boleh aja sih, tapi teman-teman harus punya spare dana juga atau punya dana tak terduga juga untuk ngegantiin euforianya anak-anak nih. Karena kan sebenarnya kalau boleh jujur itu tantenya, uak-uaknya gitu ya, omnya ngasih mereka kan untuk happy-nya mereka. Jadi otomatis kan sebenarnya kalau ditanya ini sama uak-uaknya gitu, ini dikasih buat pendidikan boleh nggak? Jangan dong, buat jajan aja, buat happy. Jarang banget kan ada uak gitu atau apa sih manggilnya teman-teman? Kalau Bun Ai itu emang manggilnya uak semua. Dari saudara laki, saudara suami Bun Ai sama saudara Bun Ai semuanya dipanggilnya uak. Jarang kan ada uak yang bilang, ini ya disimpan buat pendidikan kamu. Pasti bilangnya simpen ya buat jajan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi boleh setelah silaturahim jika anak memang ingin membelanjakan, itu setelah dihitung belanjain aja 25%. Nah selanjutnya 25%-nya disimpan dulu nih untuk jajan atau keinginan selama masa liburan. Nah kalau masalah yang ini boleh banget loh teman-teman sounding dari jauh-jauh hari. Jadi misalnya lebaran minus 5 hari atau 10 hari bahkan Bunda suka tanya, Bang kira-kira nanti kalau liburan ada waktu, ada rezeki gitu dulu ya. Ada waktu, ada rezeki, ada kesehatan, abang mau jalan kemana. Nah kalau misalnya kita kira ini jalannya kejauhan dan super duper macet bang atau over budget bang, kita bakal bilang kayak kesana agak jauh bang, coba cari alternatif choice A, B, dan C. Jadi anak-anak tuh udah tahu nih, kalau nanti aku dapat THR sekian,
Aku mau nih jalan-jalan ke sini. Nah, ini bisa banget disimpan dulu 25%. Pada posisi ini bisa aja nih mau pergi, kita tanyain dulu. Oke bang, kita pergi berenang ya, tapi boleh ya pakai uang kamu? Ridho ya bang. Nah, kalau yang nggak bisa jawab gimana Bunai? Kayak Agni sama Bima kan nggak ngerti. Ya udah nggak apa-apa. Minimal kita tanya. Jadi ada ijab dan kabulnya. Kalau menurut Bunai seperti itu ya. Kadang kalau kita mikir anak kan nggak ngerti, tapi dari kandungan kita ajak ngobrol. Dari sebelum mereka bisa denger aja kan kita percaya kalau mereka tuh bisa ngerti bahasa kita. Dan selalu ingat ya bahwa anak-anak itu paling ngerti bahasa ibunya. Semangat, bahasa kalbu aja kalah sama bahasa ibu ya. Oke, selanjutnya baru nih 25% kita simpan untuk dana pendidikan atau keperluan sekolah. Tapi kalau ternyata THR-nya tuh kayak luber-luber alias banyak banget, boleh juga teman-teman di posisi ini ajarkan anak untuk berbagi. Atau di 25% yang kedua tadi tuh untuk jalan-jalan. Boleh bang, tapi sebagiannya kita kasih dulu ya buat orang yang gak mampu, atau kita sedekah juga ya bang buat saudara, mungkin kita bayarin juga dia renang, boleh ya bang. Nah kayak gitu tuh teman-teman. Nah kalau Bunda pribadi karena ngerasa dana pendidikan itu memang tanggung jawabnya orang tua, jadi Bunda lebih cuma nyisihin 25% untuk keperluan sekolah. Itu juga bukan untuk pendidikan dia masuk sekolah ya, tapi lebih kepada misalnya tiba-tiba dia butuh tas baru, atau mungkin tasnya masih bagus, tiba-tiba dia mau tas baru, sepatu baru, atau bahkan buku gambar, pensil warna, hal-hal receh yang kira-kira emang kita belum ada budgetnya, kita bisa tanya, mau nggak pakai THR kamu? Nah kayak gitu ya. Jadi karena memang Bunda tuh ngerasa ini THR adalah hasil ya anak-anak puasa, terus uak-uaknya ngasih untuk dia happy, sementara memang pendidikan atau tanggung jawab kita sebagai orang tua. Boleh banget kita ajak mereka untuk ngerti, tapi kita juga nggak boleh egois diri yang tiba-tiba jangan jajan mulu. Jangan ya teman-teman, itu rasanya tuh terlalu instan kalau menurut Bun Ai. Tapi kembali lagi, setiap orang punya gaya masing-masing. Kalau teman-teman ngerasa, oh enggak deh, aku pokoknya 50% harus di save untuk pendidikan karena selama ini aku belum bisa nyisihin untuk dana pendidikan, itu juga bagus banget. Oke, lanjut di poin terakhir ya. Jadi 25%-nya Bun Ai biasanya save keinginan anak-anak antar lebaran sampai lebaran berikutnya. Misalnya gimana nih Bun Ai, contoh nih tiba-tiba mau beli mainan, tiba-tiba mau beli ikan, tiba-tiba mau beli apa ya, sepeda. Sepeda mah mahal banget ya teman-teman. Biasanya tuh hal-hal receh yang kadang-kadang tuh random. Aduh, ini tuh belum ada budget ya loh di bulanannya Bun Ai. Biasanya Bun Ai tanya, ya udah kalau mau beli boleh, tapi pakai THR abang ya, atau boleh tapi pakai THR Bima ya. Nah kalau misalnya mereka ternyata mau, ya udah Bun Ai kasih. Nah biasanya ini kalau mepet banget, tiba-tiba anak-anak tuh kayak random nonton YouTube terus pengen, ya udah Bun Ai kasih. Oke, jadi ini ya untuk trik ngatur THR ala Bun Ai. Silahkan teman-teman kalau misalnya setuju bisa aja langsung dipraktekkan. Kalau misalnya belum setuju juga nggak apa-apa. Oke, jadi sampai sini dulu untuk video Bun Ai. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semangat, semangat, semangat. 21 hari lagi kita mau lebaran ya. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Semoga video ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.